Oke, ini mumpung Kak Budi ada, silakan Kak Budi disilakan satu untuk memaparkan. Oh ya, Nah, mumpung sinyalnya bagus. siap. Koneksinya juga agak lumayan ini. Silakan. Oke, kakak-kakak yang sangat luar biasa. Saya minta satu orang untuk memaparkan materi selanjutnya ya. Silahkan raise hand, terus kemudian nanti bisa share screen. Mungkin dari Barung Merah. Barung saya ini merah. Barung Merah mana sih? Ayo Barung Merah. Salah satu dari Barung Merah. Oke, saya minta salah satu perwakilan dari Barung Merah. Ini kan udah masuk sih Barung Merah. Udah ada yang masuk kok. Saya tidak akan menyebutkan nama karena saya ingin kakak melatih rasa pede dalam menyampaikan materi. Jangan takut kalau salah. Ini sudah ada yang senyum-senyum, ini berarti udah jam untuk menyampaikan materi ini. Jangan ditunjuk tiba-tiba deg-degan. Aduh, jangan. Aduh kak, gimana ya sinyal saya? Silakan. Oke. Atau tiba-tiba nunduk gitu Kak. Aduh, tiba-tiba nunduk. Jangan saya, jangan saya. Ayo. Kakak jangan tertekan, ditunjuk tertekan itu nanti pulang malah setelah KMD malah pada stroke. Ya kan pada di rumah masing-masing kak. Jadi panik. Panik. Ayo silakan Barung Merah. Barung Merah. Sebelum saya lempar ke Barung yang lain. Barung Merah, Barung Merah, Barung Merah, Barung Merah. Mana sih Barung Merah? Nggak ada ya. Wah, Barung Merah sembunyi. Ya, ini ada Kak Novi, Tasya Novi, ada Kak Tika, ada Kak Tasya Deviani. Tasya ada 2 ya. Ada Kak Tiara. Ganti view-nya kok tak ganti aja sebentar biar kelihatan semua. Ada Kak Taskia. Mana ya? Halo Balung Merah. Tunjukkan suaranya. Balung Merah hadir ya. Senyum-senyum aja ini. Oke Kak, kalau gitu kita panggil nama saja lah. Ya betul, panggil nama saja Kak Budi. Nanti kalau dapat tugas menjadi pembina pramuka bagaimana ini? Ya, silakan Kak. Oke, punya aja Kak Tika. Kak Tika. Tika Fahmi dari Barang Merah. Dari ketawa terus kok. Artinya udah siap. Oke, Kak Tika silakan. Kayak sinyalnya udah bagus. Oke. Terima kasih. Tadi sudah ditunjuk, ternyata ditunjuk lagi. Oh, jelas. Ini saya share screen atau langsung dipaparkan? Kan tinggal nomor 3 ya Kak, dipaparkan saja. Baik. Baik, nomor 3, bagaimana memadukan antara prinsip dasar dan metode kepramukaan tersebut agar efektif dan efisien? Jawaban saya, memadukan antara prinsip dasar dan metode kepramukaan agar efektif dan efisien, yaitu dengan menerapkannya secara menyeluruh, tanpa terlewat satupun agar dapat melakukan tugas pokoknya dengan efektif dan efisien. Prinsip dasar dan metode kepramukaan harus dapat memberikan pendidikan watak kepada peserta didik melalui kegiatan kepramukaan yang menarik, menyenangkan, dan menantang yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan peserta didik. Cukup. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Good. Kasih claps. Iya. Kasih claps, kasih claps, kasih claps ke teman-temannya. Kasih claps, simbol claps. Keren. Keren. Oke, keren sekali. Ada lagi Kak? Tambah lagi Kak. Satu dong. Nomor 3 juga. Kak Tiara Asti. Jreng. Mana aja? Itu pakai Bantara bukan sih? Kak Tiara pakai Bantara ya? Kak Tiara Asti, merah. Ya. Silakan. Bagaimana memadukan antara prinsip dasar dan metode kepramukaan tersebut agar efektif dan efisien?
Metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Metode kepramukaan tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar kepramukaan yang harus diterapkan secara terletak pada pelaksanaan kode kehormatan pramuka, karena metode kepramukaan merupakan metode khas dan merupakan ciri khusus kegiatan kepramukaan yang bersifat universal, selama organisasi kepramukaan di dunia menggunakannya. Maka dalam memadukan antara prinsip dasar dan metode kepramukaan tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar dapat efektif dan efisien. Oke, good. Oke, good. Claps. Kak, ini kayaknya perlu disentil semua deh. Ini bisa ngomong semua. Oke, satu lagi Kak. Wah, kayak kurang asik ini biar rame. Iya, Boleh ya, betul. satu lagi ya? Satu lagi, silakan. Coba ini dari Barung lain, Kak Vitalia Utami dari Barung Hijau. Ya, pendapatnya dari yang nomor 3 aja ya, Kak? Ya, 3 aja. Baik, Kak. Izin masuk ya, Kak. Oke. Yang nomor 3 itu untuk memadukan antara prinsip dasar dan metode kepramukaan tersebut agar efektif dan efisien, yaitu dengan melihat apakah setiap kegiatan yang dilakukan itu dapat berkaitan dan sesuai, di mana prinsip dasar dan metode kepramukaan itu merupakan 2 unsur proses pendidikan yang terpadu yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan. Nah, prinsip dasar dan metode kepramukaan itu dilaksanakan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat. Oke, good. Oke, sip. Ya, Oke. secara material garis besarnya sudah terpenuhi semua, Kak. Sama. Iya, hanya olah kalimatnya aja yang sedikit nggak berbeda. Oke, keren. Kak Budi, saya coba review ya terkait ini. Saya akan share screen sebentar. Oke, kakak-kakak, sebenarnya sebelum saya share screen, saya ingin bertanya kepada kakak-kakak sekalian. Kak, kira-kira tujuan pramuka itu apa sih, Kak? Simple ya. Tujuan pramuka itu apa sih, Kak? Menurut kakak aja. Saya nggak mau tunjuk dong. Masa kelas I masih malah Hayati ditunjuk. Ada yang dari Aceh? Ada yang dari Aceh, Kak? Saya lihat profilnya itu dari mana-mana. Di Barung saya itu ada yang dari Bangka Belitung, dari Jogja, dari Kalimantan Tengah. Ada yang dari Aceh? Kak Yesika dari mana, Kak Yesika? Barung Hitam? Dari Tangerang, Kak. Dari mana? Dari Tangerang, Kak. Oh, dari Tangerang. Ya, dari Tangerang. Oke. Kakak-kakak, kita perhatikan apa sih sebenarnya tujuan pramuka? Kenapa harus ada KMD? Ini mengganggu jadwal weekend saya, begitu ya mungkin kakak-kakak di sini. Jumat Sabtu saya ini tersikta buat pramuka. Harus pakai coklat-coklat, Zoom di depan komputer, ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi gitu ya. Ini kalau orang yang nggak tahu dikira orang gila kali ya itu. Depan komputer guyang-guyu, tepuk-tepuk, ini ngopo gue nih. Baik itu kakak, apa sih sebenarnya tujuan ikut pramuka? Apa tujuan pramuka secara spesifik begitu? Ada Kak? Kak Zainatul dari Barung Putih. Kak, menurut kakak nih, personal, pribadi aja, tujuan pramuka itu apa sih Kak? Menurut saya tujuan kepribadian dan mulia. Oh, good. Kak Yuni dari Barung Hitam, Yuni Lestari. Menurut kakak apa, Kak? Itu terlalu formal itu jawabannya Kak tadi. Keren. Kak Yuni Lestari, silakan. Menurut kakak? Halo, masih di unmute Kak, di unmute. Speakernya nggak kedengeran. Halo, Kak Yuni Lestari, Barung Hitam. Oh, lagi zikir apa ya itu? Halo Kak, Kak Yuni. Mungkin Iya. Ya. Suara saya masuk.
ya. Di ini aja Kak, di chat Kak. Oh iya. Oke, Kakak percaya atau tidak suka, kenapa sih harus ada pramuka yang kita pakai di Indonesia ini? Nah, sebelumnya mari saya share screen di sini. Mungkin bisa sambil. Oke. Menjadi pembina hebat, siapa yang pengen jadi pembina hebat? Kalau nggak wajib, saya itu sebenarnya nggak mau kok Kak. Tapi selalu saya memotivasi kakak-kakak agar jadi pembina yang hebat. Pembina yang hebat mulanya dari apa Kak? Paham TAI Fondasi dan tahu PDKMK. Selama ini kita taunya kan Dasar Dharma Trisatya juga kan, doang kan. Pramuka itu apa? Dasar Dharma Trisatya. Wah, padahal KMD kita kali ini adalah golongan siaga, Kak. Maka bukan Dasar Dharma dan Trisatya yang harus kita pahamkan kepada peserta didik kita. Nah, apa kode kehormatannya untuk siaga? Dwi Dharma dan Dasar Dharma. Betul, Dwi Dharma dan Dwi Satya. Dwi Dharma dan Dwi Satya. Apa itu Dwi Dharma dan Dwi Satya? Siaga itu menurut ayah bundanya, siaga itu berani dan tidak putus asa. Udah itu Dwi Satya. Dwi Dharma itu, siaga itu patuh kepada ayah bundanya. Jadi panggilan siaga itu siapa Kak? Apa harusnya kalau panggilan siaga? Anak-anak. Jadi bukan adik-adik. Jadi kalau nanti kakak-kakak membina di siaga, kemudian ayo adik-adik. Tidak. Tapi siaga itu masih anak-anak, di mana mereka bermain tersenter pada pembinanya yang disebut Yanda dan Bunda. Jadi bukan ayah bundaan kayak ABG labil itu tidak. Tapi mereka memanggil ayah dan bunda. Oke, ini yang perlu kita open mindset dulu. Pembina yang hebat, Nah, KMD Siaga PGSD UNES 2022. Ini yang pertama. Kakak sampai jam ini masih bahagia enggak? Masih. Tingkat kebahagiaannya 30% jawabannya itu ya. Kalau bahagia silahkan kasih emot love. Ayo dikasih love. Oke, mana love-nya? Kak Wilda sudah memberikan love. Terima kasih. Kita kasih ya Kak Taskia dan kakak-kakak yang lain ya. Kakak, tujuan akhir gerakan pramuka, berkegiatan pramuka itu adalah bahagia, Kak. Baden Powell mengatakan 107 tahun yang lalu, kenapa lembaga ini hadir? Karena lembaga ini dianggap tujuan akhirnya adalah hidup bahagia dan mati bahagia. Udah itu aja. Kalau kakak sampai saat ini tidak bahagia, ikut pramuka, ikut KMD ini tidak bahagia, maka kami yang berdosa. Karena kegiatan ini harus bahagia, Kak. Open mindset dulu. Mau bahagia gimana, Kak? Sinyal putus-putus, kuota habis, weekendnya terhambat. Aduh. Udah ada yang ngeluh tuh, Kak, di chat. Mau bahagia gimana, gitu ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya. Salam kenal Kakak, saya Yoga Mustafa, pelatih Pusdiklacap bersama Kak Budi. Pada sesi ini akan bersama-sama memahami tentang PDK dan MK Gerakan Pramuka. Saya ini live dari Salatiga, Kak Budi dari Banyumanik, kakak-kakak juga dari mana penjuru se-Indonesia Raya. Sama kita berkumpul. Yang di ngalian ini cuman adik pendamping saja. Kita harus punya target. Target kita apa? Memahami PDK dan MK. Apa itu PDK? Apa itu MK? Sebelumnya mari kita lihat tayangan berikut. Masih ingat ini, Kak? Ini dulu sempat viral banget sekitar tahun 2012-2014. Wah, ini sampai heboh se-Indonesia Raya kegiatan pramuka. Makan di tanah berumput. Berumput kon mangan jal. Nek berkegiatan lah ya berkegiatan do cacingan piye jal. Wah, ini seru sekali. Ada yang kayak gini. Berkubang di lumpur tanpa sebab apa alasannya. Nah, ini serem sekali nih. Nyemplung got
Jajal gotene ono blinge, ono pakunya, itu siapa yang mau tanggung jawab? Nah, ini juga merayap di got. Tiba-tiba ada ular di situ, siapa yang mau tanggung jawab? Nah, iki kon gawe ngene iki apa? Ini penggalang, pembinanya Putri, penjelajahan malam-malam. Nah, ini renungan malam. Renungan malam, gerung-gerung. Makin kenceng nangisnya, makin bangga yang ngasih renungan. Nih, adik-adik penggalang ditutup matanya, kegiatan malam suruh ngikutin. Wah. Nah, ini adik-adiknya, ini seniornya nggak pakai seragam, adik-adiknya pakai. Nah, ini kegiatan. Adik-adik, kami itu, kalian itu, wah mesti kan kayak gitu. Ada lagi nggak? Ada lagi kok nggak jalan? Hah? Dioreng-oreng wajahnya kayak gini, ya ampun. Anak saya besok kalau ikut pramuka diginin, besoknya nggak usah ikut lagi, nak. Kamu tidak bahagia di situ. Oh, diorek-orek. Pindah cari pramuka yang lain. Terus ini di loreng-loreng suruh merayap-rayap, guling-guling ini. You know, find happy di situ, tertekan iya. Nah, ini parah nih. Tahun lalu, tahun 19. Ingat peristiwa ini? 2 siswa SMP Turi Salaman hanyut meninggal dunia. Masih ingat berita ini, kakak-kakak? Itu kayaknya terulang lagi ya, Kak, kejadian kayak gitu. Ini masih ada, Kak. Tuh, insiden susur sungai Pramuka di Ciamis menghanyutkan. Pesan terakhir santri korban Pramuka di Ciamis, susur tidak berizin, awalnya kegiatan pungut sampah dan lain sebagainya. Ada lagi. Nah, tragedi lingkaran setan Pramuka SMA 1 Ciamis, 21 siswa saling pukul. Di bawahnya, siswa luka-luka saat latihan pramuka di Ciamis, ambalannya dibekukan. Ini kegiatan apa itu? Apakah itu kegiatan pramuka, Kak? Kira-kira apa ujungnya? Kenapa bisa sampai seperti itu? That's make, itu yang membuat pramuka citranya saat ini sekarang turun. Ngopo melu pramuka disengen-sengeni seniornya, dimarah-marahin, ditabok-tabokin. Mungkin 1 atau 2 ini kakak korban di sini ya, yang masih ikut di sini. Yang merasa korban sampai bisa ada yang merasa jadi korban, Kak. Kayak gitu dimarah-marahin, malam-malam suruh jerit-jerit malam-malam. No, itu ketika kegiatan pramuka itu tidak membuat kakak-kakak bahagia, itu bukan kegiatan pramuka. Tujuan pramuka apa? Bahagia, Kak. If you know find happy at there, di sana pramuka di situ. Kalau tidak membuat kalian bahagia, berarti ada sesuatu yang salah di sana. Apa yang salah ya kira-kira? Apa kaitannya dengan materi hari ini? Ayo, kok nggak bisa jalan? Oke, ini. Coba target kita ini ya. Pemikiran terbuka, bahagia, brotherhood, pemimpin yang cakap, paham pramuka sutra, dan paham PDKMK. Nomor 6 ini. Pemikiran terbuka. Wah, pramuka itu bahagia kok. Tuh. Pramuka itu punya relationship kok. Have a brotherhood kok. Wah, pemimpin yang cakap. Paham pramuka seutuhnya. Nah, kakak, apa maksud pramuka seutuhnya di sini? Tadi kita sudah bahas. Di pramuka itu ternyata ada prinsip dasar kepramukaan yang menjadi ciri khas kegiatan ini atau lembaga ini. Pertama tadi tuh ketuhanan yang Maha Esa, berkegiatan prinsip, yang namanya prinsip. Kita taunya kan dasar dharma trisatya doang ya. Pramuka itu dasar dharma trisatya, no. Ketika kakak kursus orang dewa seperti saat ini, kita harus paham namanya prinsip dasar kepramukaan. Prinsip itu sesuatu yang fundamen, yang mendasar. Apa di situ? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kegiatan itu kenapa pernah selalu kalau pramuka itu ada logo 3 kayak gini. Nah, 3.
Ya, pramuka itu selalu berketuhanan. Tidak ada organisasi kepramukaan di dunia ini yang landasan negaranya tidak berketuhanan. Di Cina itu nggak ada pramuka loh, Kak. Di Tiongkok itu nggak ada pramuka. Jadi karena mereka masih menggunakan asas negaranya sosialis gitu. Yang kedua, peduli terhadap bangsa, tanah air, sama hidup dan alam seisinya. Nasionalisme di sini. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Ini kalau ikut pramuka nggak pernah mandi, ya berarti dia tidak menerapkan kegiatan kepramukaan. Kalau ikut pramuka malah sakit, berarti dia tidak peduli terhadap diri pribadinya. Kalau ikut pramuka malah hujan-hujanan, akhirnya masuk angin, itu bukan nasib, tapi dia tidak peduli terhadap diri pribadinya. Baru yang keempat adalah taat pada kode kehormatan. Kode kehormatan kita apa? Untuk siaga, Dwi Satya dan Dwi Dharma. Untuk penegak pandega dan orang dewasa ada Trisatya dan Dasa Dharma. Ini prinsip dasar. Nah, Kakak, 4 hal ini adalah menjadi dasar kegiatan berpramuka, kegiatan berpramuka atau scout. Around the world itu selalu ada seperti ini, nggak cuma di Indonesia. Kalau kalian kakak baru tahu ada prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, berarti kakak dulu pramukanya tidak bahagia. Selanjutnya ada metode kepramukaan. Nah, yang tadi sudah kakak simpulkan. Apa sih Kak metode kepramukaan itu? Scout method. Ada beberapa, di seluruh dunia ada. Yang pertama kegiatan di alam terbuka. Belajar sambil melakukan kegiatan menarik dan menantang, berkelompok, Kak. Pramuka nek dewe-dewe ki ora pramuka. Jadi berkelompok. Kalau siaga namanya apa, Kak? Kelompoknya? Halo, kalau siaga nama kelompoknya apa, Kak? Barung. Iya, barung. Barung apa burung? Apa barong? Barung. Kemudian sistem tanda penghargaan. Kiasa ada satuan terpisah putra dan putri. Kemitraan orang dewasa, Kakak. Ini penting. Ini kenapa pembina itu harus paham tentang prinsip dasar kepramukaan. Kalau kegiatan pramukaan nggak ada orang dewasanya, Kak, itu bukan pramuka. Sedewasa apapun penegak pandega usia 21 sampai 25 itu harus ada orang dewasa di sana. 16 sampai apalagi kita nanti membina siaga. Kemudian ada kode kehormatan. Nah, mari kita kupas satu-satu dan ini juga menjadi penting. Rasio. Kakak, nah, rasio pembina peserta didik dengan orang dewasa atau pembina dengan peserta didiknya. Kita lihat di bagian barung, siaga. Antara 18 sampai 24 orang. Berarti satu barung berapa kurang lebih, Kak? Antara 4 sampai 6. 4 sampai 6. Sampai 6. Itu satu barung. Kemudian setiap barung itu ada namanya perindukan. 3 sampai 4 barung itu nama perindukannya namanya perindukan. Jadi satu perindukan terdiri dari 3 sampai 4 barung. Nah, satu perindukan itu orang dewasanya berapa di sana, Kak, rasionya? Ada satu pembina dibantu 3 pembantu pembina, berarti ada 4 orang dewasa. Oke, berarti 24 orang ini rasio pembinanya adalah 4. Berarti satu barung didampingi oleh satu pembina. Itu yang benar, Kak. Jadi kita tahu jumlah rasio peserta didik. Jadi kompetensinya kita paham. Mereka menyelesaikan SKU juga paham sejauh mana mereka memahami SKU-nya. Nah, itu. Jadi kalau adanya sekarang kan satu sekolah, satu pembina putra, satu pembina putri. Berapa siaga yang kita bina di situ? Rasionya tercapai? Tidak. Itu yang menyebabkan pramuka saat ini mengalami penurunan secara kuantitas. Secara minat juga mereka tidak menyenangi karena ngapain ikut pramuka? Pembinaan ra ono diseneng-seneni adanya akhirnya apa? Malah praktik, malah membina, menurunkan kakak kelasnya, seniornya diturunkan untuk ikut membina. Mereka masih peserta didik. Adanya apa? Balas dendam sama adik-adik kelasnya. Itu bukan pramuka. Maka harus kita paham PDKMK. Mari kita tutup. Tujuan pramuka itu apa sih, Kak? 3. Kalau di WOSM di seluruh dunia itu apa? God, nation, and skill. Kemudian God itu ketuhanan,
cinta tanah air, dan keterampilan. Kemudian dituangkan ke dalam bahasa Indonesia ke gerakan pramuka. God itu diubah menjadi karakter yang baik. Kemudian yang kedua adalah memiliki berkarakter. Kemudian terampil dan nasionalisme. Diubah menjadi 3, tetap 3 itu tujuan pramuka, nggak usah jauh-jauh. Ketika kita punya peserta didik yang memiliki karakter yang baik, kemudian memiliki cinta tanah air yang luar biasa, dan memiliki skill yang banyak, ya itu tujuan kita tercapai jadi seorang pembina. Oke. Mana lagi nih kok nggak jalan? Oke. Mana? Nah, contohnya taat kode kehormatan. Oke, dimanapun jangan lupanya sistem. Kemudian harapan, kemudian kegiatan yang menarik menentang, tetap ada orang dewasa di sini, salah satu contohnya. Terus semakin dewasa dekatkan kepada kegiatan yang menarik. Nah, ini kegiatan tuh. Kemitraan dewasa nggak boleh ada orang dewasa di sana. Nih, kalau ada orang dewasa di sini maka laksanakan. Yang pertama belajar, kemudian dia melakukan lagi. Ini ada orang dewasa suruh. Alam itu berarti penuhnya. Terus ini kegiatan buka. Sistem berkelompok, istilah WOM-nya. Ini. Oke, sistem satuan terpisah ini hanya ada di NSO yang Muslim. Indonesia, Malaysia, Brunei. Itu NSO itu kepemukaan. Ini satu di ini tuh, kalau penegak pandega saya diajari. Oke. Itu kakak-kakak tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode. Oke. Itu oke. Itu kakak-kakak ada tanggapan? Tidak, sudah lelah ya. Oke, kalau sudah lelah, sudah lelah.